rasakan kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, semangat yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Beri kami gairah untuk memuji-Mu Tuhan, sehingga segenap hati kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami buka ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya sangat bersuka cita hari ini. Saya percaya roh Tuhan mengalir dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Mau bersuka cita bagi Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Kita bersyukur, kita bersorak bagi Dia. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
terjadilah menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tidak pernah bisa dilepaskan dari kehendak-Mu. Kami harus menjadi orang percaya yang taat akan kehendak Tuhan. Namun kami sadar kami tidak mampu. Itu sebabnya kami sangat perlu untuk dituntun. Kami sangat perlu untuk diberi hikmat, diberi kekuatan. Karena itu pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Roh Kudus Engkau berkarya bagi pribadi lepas pribadi, setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biar kami menangkap maksud Tuhan, kami menangkap kehendak Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami semua, sehingga sungguh firman-Mu boleh jadi berkat bagi setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersukacita pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena saya pikir tidak semua orang Kristen hari-hari ini bisa beribadah. Ataupun mereka cuma bisa beribadah secara online. Tapi kita masih punya kesempatan untuk berjumpa seperti ini dalam ibadah onsite. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya, mungkin kita agak sedikit bertanya dari tema ini, ya. Kok orang benar bisa jatuh? Ya, jatuh yang bagaimana? Ya, gitu ya. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 15 sampai yang ke-16. Amsal 24 ayat 15 sampai yang ke-16. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu sekalian, satu kali saya baca status seorang teman. Ya, status saya buka. Di situ ada satu, ya mungkin istilahnya joke ya. Tapi saya pikir itu juga bisa dinalar secara logika gitu ya. Joke-nya itu gini. Manusia itu pasti diliputi oleh masalah. Nah, kalau diliputi wijen itu namanya onde-onde. Katanya gitu. Saya pikir ini lucu juga. Tapi saya pikir ini juga logis ya. Ini mengingatkan kita sebuah realita begini Bapak Saudara. Kalau masih punya masalah, berarti kita masih masuk kategori manusia. Ya. Karena kalau tidak ada masalah, saya pikir ya bisa diteruskan sendiri gitu ya. Ya. Kalau punya masalah itu masih dikategorikan manusia. Orang banyak bilang lumrah, memang seperti itu. Dan logika yang kedua, ya. Realita yang kedua, punya masalah itu berarti orang itu hidup. Nah, kalau tidak punya masalah, berarti sudah dikeputih atau dikembang kuning gitu ya. Logikanya seperti itu. Jadi artinya bahwa memang itu realita. Setiap orang, mau dia itu bukan orang Kristen, mau dia itu orang Kristen, mau dia itu jemaat awam, orang ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang rajin ke gereja, semua pasti akan menghadapi masalah dan pasti akan menghadapi masalah, Bapak Saudara. Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 16 ini memang hendak menjelaskan tentang sepak terjang orang fasik, Bapak Saudara. Ya.
Tetapi sebetulnya sekaligus memberi informasi tentang kondisi orang benar. Ya, dalam terjemahan bebas sebetulnya ayat itu ingin memberi penekanan begini. Jangan kamu seperti orang fasik yang intinya itu suka mengganggu orang benar, menjatuhkan orang benar. Ya, padahal orang benar itu sekalipun kamu ganggu sampai 7 kali sekalipun, menjatuhkan orang benar sampai 7 kali sekalipun, orang benar itu akan tetap bangkit lagi. Tapi kalau kamu di posisi sebagai orang fasik yang suka menjatuhkan orang benar, kamu akan roboh. Terjemahan lain, kamu akan hancur lebur. Seperti itu. Tetapi pagi hari ini saya lebih menekankan atau lebih menyoroti tentang kondisi orang benar. Karena memang pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara ya, orang benar pun menghadapi masalah. Orang benar pun bisa dijatuhkan. Orang benar pun akan mengalami penderitaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar dulu Bapak Saudara, siapa sih yang dimaksud orang benar? Ya, saya pikir kita pasti punya gambaran ya, walaupun secara sederhana ya. Kalau dalam konteks Amsal ini, konteks Perjanjian Lama, saya menyimpulkan begini, orang benar itu orang yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran atau hukum Taurat. Tapi para hamba Tuhan memberi kesimpulan, orang yang hanya melakukan hukum Taurat, pada kenyataannya dia itu tidak pernah disimpulkan sebagai orang benar. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara benar, secara sempurna. Hanya Yesus yang sanggup. Itu sebabnya kita lihat dalam konteks Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru, kita banyak menemukan ayat-ayat yang mendukung tentang siapa itu orang benar. Saya simpulkan secara sederhana, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Sederhana Bapak Saudara ya. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu sebabnya saya ambil kesimpulan saja secara umum, secara garis besar bahwa orang benar itu adalah orang yang dibenarkan. Dan dia harus hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita menggarisbawahi kata dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Itu sebuah kondisi yang hanya dikerjakan oleh Allah. Itu sebuah kondisi yang merupakan anugerah dari Allah. Orang tidak mungkin bisa mendapatkan kondisi itu, status itu, walaupun dia beribadah sedemikian rupa. Tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna. Lah, supaya dia ada di posisi orang benar, maka Yesus harus menebus manusia ini. Jadi secara keseluruhan saya ulang, dapat disimpulkan bahwa orang benar adalah orang yang dibenarkan. Dan orang itu harus melakukan kebenaran. Setelah kita terima anugerah, setelah kita tahu, oh iya aku ini orang benar, orang yang dibenarkan. Itu harus kita imani Bapak Saudara, itu harus kita yakini. Itu status manusia baru kita. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang dibenarkan itu harus hidup dalam kebenaran. Loh, tidak hidup dalam kebenaran piye Pak? Kira-kira ya apa? Orang benar apa bukan? Ya otomatis bukan. Ya, otomatis bukan karena dia tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin istilahkan dengan istilah lain. Orang benar adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Sekarang dia sadar, oh iya aku miliknya Tuhan. Aku tahu harus memberikan hidupku kepada Tuhan. Itu berarti Bapak Saudara, pola pikirnya,
perilakunya harus senantiasa disesuaikan dengan firman Tuhan. Sekarang standarnya itu firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu harus selalu dikonfirmasikan dengan firman Tuhan. Amin. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita bisa bertanya kepada Tuhan, atau kita bisa belajar untuk mengoreksi. Iya ya, kenapa sih kok Tuhan izinkan hari ini aku punya masalah, aku di PHK mungkin, aku dalam kondisi Tuhan izinkan tidak punya duit, ekonomiku mungkin merosot. Apa yang Tuhan? Nah, selalu konfirmasi. Kalau mungkin dalam satu hari kita mungkin habis nyelatu orang, kita habis melakukan sesuatu yang salah, ketika kita sadar, ketika kita masuk saat teduh, atau ketika kita mau istirahat, mau tidur, kita koreksi. Iya ya, aku tadi kan melakukan dosa, melakukan kesalahan. Ada konfirmasi. Aku harus bertobat hari ini. Kalau aku tidak bertobat, khawatir aku besok mati. Telat. Gak iso masuk surga. Bapak Saudara, selalu ada konfirmasi. Orang benar akan berpikir seperti itu Bapak Saudara. Supaya pola pikirnya ada penyesuaian. Perilakunya ada penyesuaian. Kalau tidak demikian, maka saya pikir statusnya sebagai orang benar itu dipertanyakan. Seringkali ya sangat memprihatinkan kalau kita mendengar ada orang seperti ini ngomong, orang Kristen kok cek jahat, orang Kristen kok cek pelite, orang Kristen kok seperti itu dan sebagainya. Saya pikir kenapa kok bisa seperti itu? Karena pola pikir dan perilakunya tidak pernah mau dikonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah otomatis Bapak Saudara. Predikat kita sebagai orang yang dibenarkan, ya dikuduskan, itu memang harus mulai diadakan semacam pengikisan, pembenahan, pola pikir yang memang tidak ujuk-ujuk Bapak Saudara ya. Saya percaya bahwa di dalam kekristenan itu tidak berlaku istilah berubah seperti satria wajah hitam gitu, enggak. Hari ini berubah, hari ini berubah. Tidak bisa seperti itu. Ada proses. Ya. Proses pemunculan buah itu berlangsung dari hari ke sehari. Gagal, coba lagi, sampai seterusnya. Sampai kita berhasil. Saya pikir ini penting untuk kita pahami. Yang utama terlebih dahulu, yakinkan diri kita bahwa kita di posisi orang benar. Tapi harus dengan konsekuensi bahwa kita adalah orang-orang yang selalu berusaha mengkonfirmasi pola pikir dan perilaku kita dengan firman Tuhan. Wis gak popo mbojok-mbojok titik, wis biasa iku kanca-kanca ngono. Wis gak popo ngrubah-ngrubah titik, ngentit-ngentit titik gak popo. Bapak Saudara, kita kadang terjebak ke situasi seperti itu ya. Kecil titik. Ya, orang nggak tahu dan sebagainya itu seringkali jadi bahasa kita untuk membenarkan tentang kondisi kita. Padahal nggak seperti itu. Saya tadi katakan konfirmasinya harus firman Tuhan, bukan katanya teman, bukan katanya tonggo, dan seterusnya, Bapak Saudara. Nah, berikutnya Bapak Saudara. Tadi di dalam Amsal dikatakan orang benar bisa dijatuhkan, ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ketika saya baca ayat ini, saya merenung, ternyata orang benar itu bisa dijatuhkan. Orang benar itu bisa mengalami penderitaan. Waduh, kalau orang benar saja seperti itu, bagaimana orang fasik gitu Bapak Saudara. Jatuh di sini dalam arti mengalami penderitaan Bapak Saudara. Menderita, mengalami sengsara, atau mengalami kesulitan sebagai akibat dari perilaku orang fasik atau masalah yang ditimbulkan. Jadi jatuh itu poinnya, maknanya itu kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam kondisi sengsara, kita ada dalam keadaan kesulitan,
Berarti logikanya, ya siap-siap orang benar itu berpotensi juga menghadapi masalah. Ya selalu kita mendengar istilah Tuhan gak pernah janji tidak akan ada awan, tidak akan ada kerikil, tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kita. Tuhan gak janji seperti itu. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Jadi sekalipun sulit, sekalipun banyak kerikil tajam, meskipun banyak tantangan, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Itu yang harus kita ketahui. Bapak Saudara, dari Amsal ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama Bapak Saudara, yang pertama, ketika orang benar itu jatuh, apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Ketika orang benar jatuh, dikatakan di situ 7 kali orang benar jatuh. 7 kali biasanya itu ditafsirkan sebagai angka sempurna. Jadi itu dapat diartikan begini, orang benar itu bisa jatuh atau menderita bahkan sampai di titik paling bawah. Di titik yang dimana orang itu sudah gak tahu lagi harus berbuat apa. Sudah hilang akal. Sudah gak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang ada orang di titik tertentu itu dia cuma bisa nangis. Nangis dan nangis. Dan kalau orang itu gak kuat, orang itu bisa bunuh diri. Kata sempurna itu menunjukkan betapa orang benar itu ada di dalam satu posisi yang sangat amat menderita. Walaupun memang sifatnya relatif Bapak Saudara. Bagi saya, titik terendah saya itu beda dengan titik terendah yang mungkin dialami oleh Pastor Paul, ya, Ibu Lindawati, beda, relativitasnya beda, karena kemampuan orang beda. Tapi yang pasti, 7 kali itu menandakan orang benar itu bisa sampai pada kondisi sangat menderita, sangat berat, saking sempurnanya persoalan itu. Ya, banyak dicontohkan di dalam Alkitab, dan itu sebabnya kita akan menggali dari sana ya. Ada Daniel, Daniel dan teman-temannya. Karena dia taat kepada Tuhan, dia taat untuk menyembah Tuhan, dia harus berhadapan dengan keyakinan lain yang suka menyembah dewa. Tuhan Yesus, dia mengalami titik penderitaan yang paling berat sampai keringatnya berubah menjadi titik darah. Paulus juga mengalami seperti itu. Tetapi Bapak Saudara, ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ayat itu tidak berhenti sampai pada kata 7 kali orang benar jatuh. Pernyataan firman Tuhan setelah koma itu dikatakan, namun ia bangun kembali. Orang benar dapat bangun kembali. Orang benar bisa move on. Bapak Saudara, itu sebabnya kita perlu tahu rahasia penting apa. Apa yang membuat orang benar itu bisa kembali, bisa bangun kembali, bisa move on, bisa semangat lagi. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dengan setia akan diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Kita lihat beberapa ayat. Yesaya 40 ayat 29. Apa sih? Coba kita lihat dulu Yesaya 40 29 ayat 29 ya, secara cepat saja. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berikutnya 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ayat 9. 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Satu lagi, Kolose pasal 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan, perhatikan, dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu
dengan tekun dan sabar. 3 ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa ada sebuah harta dalam bejana, harta yang kita miliki. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang yang punya relasi dengan Tuhan, maka bagian-bagian dari ayat-ayat ini yang sudah dikatakan di ayat ini, itu menjadi bagian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu dikatakan seperti bejana tanah liat. Kadang-kadang mengalami kesedihan, kadang-kadang mengalami air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Tapi jangan lupa, ada harta surgawi yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa dikalahkan. Itu perbedaannya. Kenapa kita bisa move on? Kenapa kita bisa bangun lagi? Karena memang ada harta itu, Bapak Saudara. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan, bukan juga semata-mata manifestasi kuasa Allah. Saya ingin katakan kepada kita, ada pesan penting. Tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Tadi 2 Korintus pasal 12 ayat 9, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu bentuk manifestasi Allah melalui kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Allah justru menjadi sempurna. Sisi itu yang harus kita lihat. Dalam ketidakmampuan kita, justru kuasa Allah itu bekerja dengan sempurna. Dalam ketidakmampuan kita, kuasa Allah semakin dinyatakan. Ini berarti, Bapak Saudara, dalam setiap penderitaan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap masalah, sebetulnya kita bisa jadi orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita, Bapak Saudara. Wong kita sudah lemah, kita tidak mampu. Tetapi karena ada kuasa Allah di situ, ada kasih Allah di situ, ada harta surgawi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Justru kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Ini juga berarti, Bapak Saudara, kelemahan, kesusahan, dan penderitaan kita itu membuka peluang. Itu peluang bagi kita untuk menerima kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya itu dinyatakan dalam tubuh kita. Bapak Saudara, kalau seorang itu merasa aku mampu, aku bisa, duitku sih akeh kok, jabatanku tinggi, relasiku banyak, saya pikir Tuhan gak akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, ya, ketika kita merasa kita bisa, kita mampu, Tuhan diam saja. Oh ya wis, terusno ae le, terusno wis, ya. Manifestasi Allah gak akan pernah bisa dialami oleh orang itu. Loh Pak, berarti uang gak oleh sugih, gak oleh kaya, gak oleh punya jabatan. Bukan itu. Bercermin atau belajar dari Raja Daud. Raja Daud seorang raja, punya pasukan, punya tentara, tapi dia merasa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia dikejar-kejar, bahkan ketika dia dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang sulit, dia merasa dia hanya butuh Tuhan. Sikap seperti itu yang kita mesti tanamkan dalam diri kita. Oke, kita orang kaya, oke, kita orang yang punya kedudukan. Tapi jangan lupa, hanya Tuhanlah sebetulnya yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Sebetulnya itu bukan hal yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebetulnya itu bukan hal yang bisa kita pakai untuk menolong kita ketika kita ada dalam kesulitan. Jadi kekuatan orang benar itu ada di situ. Kekuatan orang benar itu ada pada
Apakah dia mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah dia melibatkan Tuhan atau tidak? Entah dia orang kaya, entah dia bukan orang kaya. Entah dia orang punya kedudukan, entah dia bukan orang yang punya kedudukan. Kemampuannya untuk bangun kembali itu sangat ditentukan oleh apakah dia mengandalkan Tuhan atau tidak. Beda dengan orang fasik, Bapak Saudara. Alkitab katakan dia akan jatuh. Terjemahan lain, dia akan roboh. Terjemahan lain, dia akan hancur lebur. Sehingga tidak bangun lagi. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang menopang dia. Orang fasik itu kan disimpulkan orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu bertolak belakang dengan Tuhan. Orang yang tidak mau mengkonfirmasikan hidupnya dengan firman Tuhan. Itu orang fasik. Sekali dia jatuh, habis. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menopang hidupnya. Itu yang pertama yang kita dapat pelajari. Yang kedua, orang benar harus bertindak benar. Bapak Saudara, ketika kita membaca Amsal 24 ayat 16, ya, ayat ini seringkali dikonotasikan begini Bapak Saudara. Orang fasik itu jadi musuh kita. Oh, berarti orang fasik itu musuhnya orang benar. Kan konotasinya seperti itu. Kenapa? Karena hanya orang fasik yang memusuhi orang benar. Dan akhirnya begini, ketika konotasinya seperti itu, kita akan berpikir begini. Berarti orang fasik harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu jual, gua beli. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi apakah seperti itu Bapak Saudara? Ternyata tidak. Kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan hal berbeda. Orang fasik itu sekalipun realitanya dia musuh, dia memusuhi kita, tapi dia bukan musuh. Sebab Yesus ngomong gini, kasihilah musuhmu serta berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, menganiaya kamu. Dalam ayat lain Yesus mengajarkan mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Ayat lain juga mengatakan berdamai dengan orang lain. Saya mencoba merenungkan, berarti memang ajaran Yesus, ya ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mengajarkan sebuah paradigma yang berbeda. Orang fasik meskipun memusuhi kita, tapi dia bukan musuh. Musuhnya itu iblis. Musuhnya itu kuasa gelap. Roh-roh teritorial yang mungkin memakai siapa saja untuk mengganggu atau menjatuhkan orang benar. Ada paradigma yang berbeda. Bagi Yesus tidak ada musuh. Kalau toh ada, tetap harus diperlakukan sebagai orang yang harus kita kasihi dan kita doakan. Yang saya mau tekankan adalah begini Bapak Saudara. Orang benar itu pada intinya harus bisa mengaplikasikan firman Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan penundukan kepada Tuhan. Apapun itu Bapak Saudara. Yang saya mau tekankan adalah di situ. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Mungkin orang benar, mungkin orang fasik itu berusaha menjatuhkan kita. Tapi itu bukan musuh. Itu adalah orang yang harus kita doakan. Itu adalah orang yang harus kita kasih. Itu adalah orang yang harus kita responi dengan baik. Siapapun itu. Ada banyak mungkin orang yang jengkel sama kita. Ada banyak mungkin orang yang ingin menjatuhkan kita karena iri dan sebagainya. Tetapi dia bukan musuh kita. Dia orang yang harus kita kasih. Dia orang yang harus kita ampuni. Dia adalah orang yang kita harus berdamai dengan dia. Itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, ya kita harus melakukan firman. Bapak Saudara, pesannya apa? Ketaatan demi ketaatan itu akan membentuk diri kita menjadi sempurna. Sedangkan ketidaktaatan itu akan memperpanjang proses pembentukan kita. Bahkan bisa membuat kita tertinggal. Coba saja kalau ada, ya sederhana saja. Misalnya kita
membenci seseorang, kita tidak suka dengan seseorang. Taruhlah orang itu di gereja kita ya. Kita tidak berusaha berdamai, kita tidak berusaha menyelesaikan, kita tidak berusaha merubah paradigma kita. Oh ya, aku harus mengasihi orang ini. Bapak saudara, ketika kita datang, hati kita selalu dikuasai oleh kebencian, kemarahan. Wah, ketemu wong iku maneh. Wong iku maneh ya. Terus saja seperti itu. Tanpa ada penyelesaian. Saya yakin sekitar kita bertumbuh, kita masih ada di tempat itu. Karena kita tidak belajar untuk hidup dalam ketaatan. Memang untuk sampai di titik itu sangat berat, sangat sulit Bapak Saudara. Tapi saya ingin pakai kata taat. Orang benar harus bertindak benar. Kalau tidak bertindak benar, kita tidak di posisi orang benar Bapak Saudara. Dan kalau problem itu yang terjadi terus menerus ya, kebencian terus kita pelihara dalam diri kita, iri hati terus kita pelihara dalam diri, ketidaksukaan, itu akan menghambat kerohanian kita. Kita berdoa tidak enak, pelayanan tidak enak, dan Tuhan gak akan mungkin bisa dengarkan doa kita. Ya. Ada sebuah cerita ketika ada orang yang berkhotbah di depan, ketika ada orang yang menyanyi, orang yang dalam tanda kutip menjadi musuh orang itu, ya, ketika dengar khotbahnya, ketika dengar nyanyiannya, dia tidak bilang puji Tuhan, terima kasih, tidak. Dia cuma bilang pret. Orang itu juga ngalamin seperti itu. Ya kenapa? Ya karena kita tidak mau berdamai, kita tidak mau selesaikan. Nah Bapak Saudara, poin atau inti yang saya mau bagikan di sini adalah orang benar harus bertindak benar. Itu mungkin salah satu contoh saja. Mungkin banyak yang lain yang menjadi tuntutan kepada kita sebagai orang benar. Ada banyak ketaatan demi ketaatan yang kita harus lakukan. Ada banyak hal. Dan kita belajar melakukan hari ke sehari. Tidak mampu, dicoba lagi, berat. Ya, mungkin kita bisa konsultasi, kita minta dukung doa dan seterusnya. Coba lagi, berusaha lagi. Harus dengan ketaatan, dengan penundukan. Supaya status kita sebagai orang benar itu real, nyata. Dan hidup kita pasti akan diubahkan. Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga yang terakhir, bagian terakhir. Upah orang benar. Orang benar itu punya upah. Kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12, katakan begini. Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Saudara, orang benar menderita, oke. Orang benar dicela, dianiaya. Jika karena aku, jika karena Tuhan, jika karena ketaatan, jika karena hidup yang diabdikan kepada Tuhan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi banyak masalah, Alkitab katakan bersukacitalah. Justru kamu harus bersukacita. Kamu harus bergembira karena ada upah. Jadi rupanya menjadi orang benar yang dalam kondisi jatuh tadi, bahkan sampai 7 kali, bahkan sampai di titik bawah, itu sebetulnya kehidupan yang tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu bukan kehidupan sebagai suatu kemunduran. Tapi itu tadi saya katakan adalah hidup di mana kita memberi kesempatan Allah berkarya. Memberi kesempatan kuasa Allah dinyatakan. Jadi yang dimanifestasikan itu kuasa Allahnya, pribadi Allahnya. Melalui kelemahan kita. Tapi ingat di bagian akhir, ada upah. Upah besar di surga. Upah yang tak ternilai. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan karena Tuhan, apapun yang kita lakukan karena Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Sekalipun kita dalam penderitaan. Ada upah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Dalam arti luas saya ingin katakan begini. Upah ini bicara pertumbuhan dan perubahan hidup kita. Kalau kita di gereja hanya begitu-begitu saja, kita tidak mau berusaha untuk bertumbuh, maka sia-sialah kekristenan kita. Kalau Tuhan izinkan penderitaan lalu kita memberontak, kita protes, kita menyalahkan ini dan itu, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh jadi orang Kristen yang dewasa. Kalau hanya karena hal sepele saja kita sudah ngomel-ngomel, kita sudah marah-marah, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh jadi orang Kristen yang baik. Kita nggak akan bisa bertumbuh jadi orang benar yang sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Kita nggak akan pernah bisa mendapat upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi, jika kita konsisten menjadi orang benar, maka kita pasti akan mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kita. Konsisten jadi orang benar itu, sekalipun menderita, kita tetap akan konfirmasi kepada Tuhan dan memberi kesempatan supaya Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami konsisten hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat pagi hari ini. Biarlah kami selalu mengkonfirmasi hidup kami kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami ada di dalam titik yang terendah, kami mau tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Biarlah firman ini termeterai dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bersyukur ketika kami lemah, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kami. Sehingga sekalipun orang memperdayakan kami supaya kami jatuh, tapi kami akan bangkit karena tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang semelayani, berkati kami semua yang sudah beribadah sesuai dengan janji firman-Mu. Dengan beribadah, roti, air diberkati dan penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Kami terima dengan iman tubuh kami sehat, hidup kami diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Berkati persembahan yang sudah diberikan, baik itu kolekte, baik itu persepuluhan. Tuhan sumber segala berkat, memberkati kembali dengan berkat yang berkelimpahan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Dan Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena umat Tuhan berdoa untuk kesejahteraan negara ini. Terima kasih. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kami pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati bersama-sama berkata, amin.